Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Aulia Maulidina, NIM E1A019014 dari Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video pembelajaran yang terkait tentang virus. Nah, adapun KD yang akan kita bahas adalah KD 3.4 dan 4.4 yang berbunyi menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan serta melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mampu mendeskripsikan peran virus yang menguntungkan, yang kedua, mampu mendeskripsikan peran virus yang merugikan, dan yang ketiga, mampu menjelaskan pencegahan dan pengobatan terhadap infeksi virus. Langsung saja kita nonton videonya sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan orang masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, selanjutnya Ibu periksa kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Asal Marati, Yo, Bagus Kayana Saputra, Dini Humairo, sakit. Dwi Rizky Antara, Virial, Gilbrand Erijai, Hazini, Igede Chandra, Ya, ikut Olimpiade. Udah bohong kan ya, Mas? Olimpiade dunia. I Gusti Ayu, I Ketut Lintang, I Putu Agus, I Putu Surya, Dispen. I Wayan Yudhistira, Kadek Yoga Dharma, Indah Ruslina, Makasih tadi. Iya, saya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kemarin kalian mempelajari apa? Betul. Vaksin. Vaksin. Apa lagi? Virus. Sama pakai ini. KBS. Oke, kalau dari gambar ini, apa yang kalian bisa pahami dari gambar ini? Bulu ayam. Virus. Orang Ini ada orang flu, terus ada juga alergi ayam. Daun rokok. Tembakau. Ya, tembakau. Ini yang kuning ini, kalian kemarin pernah belajar apa ini? Jamur. Virus. Terus ya, terus ada tembakau. Jamur. Ya. Berhenti saya. Sekarang kita akan mempelajari tentang peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Ada di buku paket? Ini paketmu ini udah hilang paket saya. Ya, apa-apa. Dan pada pagi hari ini adalah yang pertama, mampu mendeskripsikan peranan virus yang menguntungkan. Kemudian yang kedua ada mampu mendeskripsikan peranan virus yang merugikan. Dan yang terakhir ada mampu menjelaskan pencegahan dan pengobatan terhadap infeksi virus. Baik, yang pertama ada virus yang menguntungkan.
membuat antitoksin. Jadi antitoksin itu merupakan racun untuk melemahkan racun di dalam tubuh manusia. Jadi di sini yang pertama, pembuatan antitoksin memanfaatkan peranan virus dilakukan dengan cara menggabungkan DNA virus dengan DNA penghasil antitoksin. Di dalam tubuh manusia ada DNA penghasil antitoksin. Bentar. Ya, jajannya jatuh. Jadi kalau dalam pembuatan antitoksin ini dia menggunakan DNA virus dan gen penghasil antitoksin. Gen penghasil antitoksin ini dia harus diberikan kepada bakteri. Jadi bakteri ini berfungsi sebagai perantara. Kemudian virus disisipkan ke dalam bakteri, kemudian menghasilkan antitoksin. Maka sel bakteri akan mengandung gen manusia penghasil antitoksin. Gen babi. Bakteri. Nah, di sini virus ini harus masuk dulu ke gen bakteri. Nah, di sini gen bakteri ini dia sebagai perantara untuk masuk ke gen manusia. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kemudian gen bakteri yang sudah mengandung antitoksin ini, selanjutnya akan bereproduksi dengan cara menelan. Kemudian bakteri-bakteri dari hasil reproduksi tersebut sudah mengandung antitoksin yang dapat melawan penyakit pada manusia. Sampai sini paham? Insya Allah. Selanjutnya yang kedua ada melemahkan bakteri. Virus dapat melemahkan bakteri patogen. Jadi apa sih bakteri patogen itu sebenarnya? Ada yang tahu pengertian dari patogen? Ada yang tahu? Jadi patogen adalah virus yang membawa penyakit bagi manusia. Jika bakteri patogen disisipkan pada profagul, jadi bakteri yang sudah mengandung antitoksin itu disebut dengan profagul. Selanjutnya, yang selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang manfaat virus yang menguntungkan. Selanjutnya virus yang merugikan. Iya sih. Ngejawab nanya kamu. Enggak nanya. Ya Zoni. Virus yang merugikan atau yang bersifat patogen pada manusia, yang pertama ada influenza. Influenza ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Influenza disebabkan oleh influenza virus yang menyerang sel-sel pernapasan bagian atas. Kemudian yang kedua ada penyakit gondong yang disebabkan oleh virus. Yang ketiga ada penyakit SARS atau yang biasa kita kenal dengan coronavirus. Nah, gejalanya yaitu sudah kita tahu kan gejala-gejala corona itu apa aja? Panas dingin. Ya, panas, terus batuk, pilek, apa lagi? Sesak napas. Sesak napas. Lanjut ada hepatitis. Hepatitis atau pembengkakan hati. Di sini disebabkan oleh virus hepatitis. Nah, hepatitis ini dia dibagi menjadi hepatitis A, B, C, dan E. Gejala umumnya yaitu demam, mual, dan muntah, serta perubahan warna kulit dan rambut sebagian penyakit. Biasanya hepatitis ini sangat identik dengan muka kita yang berubah jadi kuning, mata kuning. Kemudian ada penyakit campak. Di sini penyakit campak disebabkan oleh morbillivirus. Gejala campak itu demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, dan rasanya
menular yang disebabkan oleh rhabdovirus yang dapat menular ke manusia melalui gigitan atau liur hewan penderitanya. Jadi ini dia menyerang susunan saraf hewan ya, makanya kalau ada hewan yang kena rabies pasti dia tuh Agresi. galak terus suka muter-muter karena dia susunan sarafnya udah terganggu sama virus, makanya dia udah Stres deh, Bang, ya. Nah, tadi kita membahas virus patogen pada hewan, selanjutnya virus patogen pada tumbuhan. Nah, di sini mosaik pasti udah hafal kan kalau mosaik? Nah, Nah, ya mosaik ini adalah penyakit yang menyebabkan bercak kuning pada daun tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, kentang, dan lain-lain. Penyakit ini disebabkan oleh tobacco mosaic virus. Jadi ini kan di awal pembelajaran kalian pasti sudah mempelajari sejarah penemuan virus kan? Nah, awal penemuan virus itu karena di sini di daun tembakau ini dia mengalami bercak-bercak kuning akibat dari tobacco mosaic virus. Yang terakhir ada pencegahan dan pengobatan terhadap infeksi virus. Nah, yang pertama ada pemberian vaksin virus. Vaksin virus. Jadi vaksin merupakan formula yang terbuat dari bagian tubuh virus. Nah, vaksin ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang terbuat dari virus yang sudah mati, ada yang terbuat dari virus yang hidup tapi dilemahkan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? tidak saya. Ya, boleh. Yuk. Gaji. Nanti kelasnya jadi gaji kan. Ya, hepatitis. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Kuning? Enggak penyebab Oh, penyebab hepatitis. Baik, selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Oke ya. Nah, di sini hepatitis itu dia disebabkan oleh virus hepatitis kan. Nah, di hepatitis ini terbagi menjadi A, B, C, dan D. Oh, dan D. Sorry. Jadi misalnya untuk hepatitis A, B, C, D, dan E ini dia beda-beda virusnya. Misalnya hepatitis A namanya. Jadi ini misalnya hepatitis A disebabkan oleh virus hepatitis. Jadi misalnya untuk hepatitis A dia nama virusnya itu Herpes virus. Nah, hepatitis A ini dia memiliki gejala yang paling aktif atau paling ganas di tubuh manusia. Mana gejalanya? Seperti tadi mata kuning, badan kuning, terus sistem kekebalan tubuh berkurang, bahkan bisa menyebabkan kematian khusus hepatitis A. Sampai sini paham? Jadi untuk tugas kali ini Ibu akan memberikan kalian tugas berupa membuat poster tentang virus. Kalian tahu tak poster itu apa dulu? Nah, ya, terus itu gambar isinya informasi. Ya, gambar isinya gambar dan informasi ya. Jadi tugasnya ini berkelompok. Kalian membuat poster, bisa digambar atau di print, jangan di screenshot. Kapan dikumpulin? Ya, minggu depan. Bisa ditulis tangan atau di kalau kalian pinter komputer bisa kalian atau Canva. Tahu kalian Canva? Tahu. Bisa kalian pakai tuh? Bisa. Nah, bisa buat poster lewat Canva. Bisa. Bisa. Itu yang sudah Ya, kalau itu di print dikumpulkan. Bikin juga berapa orang? Satu kelompok. Enggak. Kita pilih sendiri ya kak. Apa? Berarti ada 6 kelompok ya.
Oh, banyak.